Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, para santri yang saya muliakan dan saya banggakan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi taufiqillah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita di sesi yang kedua ini. Ini kita berbicara seputar ilmu. Kemarin kita sudah jelaskan di antara adab seorang penuntut ilmu. Sekarang kita memberikan motivasi. Ini ilmu yang berbuah amal serta kerusakan-kerusakan penuntut ilmu. Jadi kitab ini kita bagi dua sesi. Kita akan jelaskan di antara keutamaan dari ilmu. Kemudian setelah itu akan kita jelaskan pula ilmu itu mestinya ada buahnya. Ilmu itu mesti ada buahnya, yaitu buahnya adalah diamalkan. Jadi kitab ini para santri saya ambilkan dari kitab ini Samaratul Ilmi Al-Amalu. Jadi buah dari ilmu adalah ini diamalkan, yang ditulis oleh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Semoga Allah menjaga beliau berdua. Kemudian kitab yang kedua, kerusakan-kerusakan penuntut ilmu, Afatu Tariq li talabil ilmi. Ini kerusakan-kerusakan menuntut ilmu yang kami ambil dari guru kami, Syekh Dr. Arif Anwar Al-Adani hafizahullah ta'ala, mana kitab ini kita pelajari bersama beliau ketika kami masih di Jogja Adapun kitab Samaratul Ilmi ini adalah kitab yang kita pelajari bersama guru kami, Ustaz Zaid Susanto hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Allahumma amin. Baik, ikhwan sekalian, para santri, kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Allahumma amin. Pertama, beliau Syekh di sini mengawali kitabnya itu diawali dengan basmalah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lewati saja karena sudah sering kita sebutkan. Kemudian yang kedua, setelah beliau mengawali kitabnya ini dengan basmalah, kemudian beliau berkhutbah. Ini khutbatul hajah. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan seterusnya. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan fala takfa makanatul ilmi, tidak diragukan lagi, tidak samar lagi bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu bahwasanya makanatul ilmi, kedudukan ilmu itu, wa manzilatuhu al-aliyah, kedudukan ilmu atau posisi ilmu itu yang aliyah fi dinina al-hanif, di agama kita yang hanif ini, agama yang lurus, agama tauhid yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukannya adalah manzilatuhu al-azimah. Kedudukannya itu sangat tinggi. Jadi tidak samar, tidak ragu lagi bagi seorang penuntut ilmu tentang kedudukan, posisi ilmu dalam agama kita yang lurus ini adalah kedudukannya sangat tinggi. Fawa asasun bihi yubda. Ilmu itu adalah pondasi
dari segala sesuatu. Ini pondasi dari segala sesuatu. Ini alasannya yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, kenapa ilmu itu kedudukannya sangat tinggi atau kedudukan itu sangat agung? Yang pertama adalah huwa asasu bihi yubda. Ini adalah pondasi. Ya, pondasi itu segala sesuatu yang dimulai, segala sesuatu yang dibangun di atasnya. Ya. Kemudian yang kedua, alasan kenapa ilmu itu begitu agung, ya, wala yumkin an tuqama syariah, ya, an tuqama syariah. Syariat agama Allah ini tidak bisa tegak, ya, syariat agama Allah ini tidak bisa tegak, ya, melainkan dengan ilmu, ya. Jadi syariat Allah tidak bisa tegak, ya, tanpa ilmu. Ini yang ketiga, yang kedua. Kemudian yang ketiga alasan di sini, ya, wa an tuhaqqaqal ubudiyyatu allati khuliqa al-'abdu li ajliha wa ujida li tahqiqiha illa bil ilmi. Ya. Nah, ini merealisasikan ubudiyah kepada Allah, ya. Ini di antara ubudiyah Allah Subhanahu wa taala itu banyak, ya, salat, ya, puasa, zakat dan terusnya. Nah, kita tidak bisa merealisasikan si ubudiyah kita kepada Allah melainkan harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Ya, inilah tuhaqqaq, ya, wa an tuhaqqaqal ubudiyah, untuk merealisasikan ubudiyah yang, ya, khuliqal abdu, manusia itu diciptakan atau hamba itu diciptakan li ajliha, ya, untuk mewujudkan ubudiyah, ya, mewujudkan ubudiyah kepada Allah, ya, dan li tahqiqiha, untuk mewujudkan ubudiyah tersebut tidaklah bisa illa bi ilmi, melainkan dengan ilmu. Jadi tidak bisa kita merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah melainkan harus dengan ilmu. Baik. Jadi ini tiga alasan, ya, ilmu itu sangat agung. Pertama, dia adalah pondasi, ya. Kemudian yang kedua, syariat agama kita, syariat Islam tidak bisa tegak tanpa ilmu. Yang ketiga, merealisasikan ubudiyah kita, sholat, puasa, nggak bisa kecuali harus dengan ilmu. Nah, ini alasan Syekh menyebutkan di awal kitab ini, muqaddimah. Fahuwa asasu la budda minhu. Ilmu itu adalah pondasi dari segala sesuatu yang harus dimulai dengannya. Jadi segala sesuatu itu harus dibangun di atas ilmu. Fahuwa muqaddamu, ya, ilmu itu harus didahulukan, ya, dia nomor yang paling pertama, ya, harus dikedepankan, ya. Kama qala ta'ala, ya, kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam, ya, belajarlah kalian, ilmuilah oleh kalian, pelajarilah oleh kalian. Ini disebut perintah dari Allah, menunjukkan ilmu itu wajib. Memulai segala sesuatu itu hendaknya dengan ilmu, maka ini adalah hukumnya wajib. Mengilmui tentang apa? Mengilmui tentang kalimat yang sangat agung, ya, kalimat yang didakwahkan oleh seluruh nabi dan rasul. Ya, hendaknya kita sebagai penuntut ilmu pun juga demikian. Jadi dikedepankan segala sesuatu, ilmui dulu kalimat la ilaha illallah, kemudian amalkan, al-amalu bihi wa da'watu ilai, dan dakwahkan, kemudian bersabar. Ya, bersabar di atas gangguan. Jadi yang didakwahkan yang paling pertama adalah, ya, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang paling hak, yang benar. Ya, tidak ada sesembahan yang paling hak, yang paling benar diibadahi, tidak ada sesembahan yang paling berhak
diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi awali sebelum mendakwakan la ilaha illallah ini awali pertama adalah ilmu. Ilmu yang harus dikedepankan. Wastaghfir li dzambik, dan wahai Muhammad, ya, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas dosa-dosamu. Ya, Masya Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istighfar kepada Allah. Ya, istighfar kepada Allah, mohon ampun. Maka dalam sebuah riwayat kita jumpai ya fi kulli yaumin, ya, setiap harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru, ya, beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ah marrah. Adalah sebuah lain ya 100 kali istighfar. Dalam riwayat lain adalah 70 kali istighfar. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyaknya istighfar setiap harinya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkannya Nabi Muhammad SAW untuk istighfar kepadanya. Ya, istighfar kepada Allah atas dosa-dosa beliau. Kemudian berdoalah engkau wahai Muhammad atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang mukminin. Dan dosa-dosa orang mukminin, begitu pula dosa-dosa orang mukminat. Nah, ini Quran surah Muhammad 19. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala fabada jalla wa ala sya'nuhu bil ilmi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali ya segala sesuatu itu dengan ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali segala sesuatu itu dengan ilmu. Ya. Makanya wajar Imam Bukhari ta'ala mengatakan fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amal. Ini dalam kitab sahihnya itu. Imam Bukhari mengatakan memulai segala sesuatu itu ya dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian wa kana min du'a'in nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan adalah di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam alladzi yuwadzibu alaihi, yang beliau itu yuwadzib sering ya atau rutin fi kulla yaumin, pada setiap harinya, idza asbaha ba'da salati subhi, ya apabila asbaha pagi hari setelah salat subuh, ya kama jaa fi musnad Imam Ahmad wa sunan Ibnu Majah wa ghairihim, ya wa ghairihima, sebagaimana dalam musnad ya, Imam Ahmad dan juga Imam Sunan Ibnu Majah dan selain dari keduanya, min hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap subuh, ibadah subuh maksudnya, beliau selalu rutin doanya. Ini menunjukkan bolehnya ya berdoa ya setelah salat wajib, ya. Bolehnya berdoa setelah salat wajib. Apa ya yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Doa apa yang dipanjatkan oleh beliau? Doanya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulla yaumi ba'da salati subhi ba'da ayusallima. Jadi beliau berdoa, ya beliau itu berdoa tentu setelah salam. Ya, tentu setelah salam di sini. Apa doanya? Setiap subuh. Setiap setelah dari salat subuh beliau selalu berdoa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini yang doa yang selalu dirutinkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya muliakan, Ustaz sayangi dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai para penuntut ilmu layak lagi untuk berdoa seperti ini. Ya. Salat malam, salat subuh, salat apapun lah. Selain dari salat-salat sunnah. Jangan pernah tidak berdoa kepada Allah. Ya.
selalulah memohon kepada Allah untuk difahamkan agama ini. Tidak ada satupun yang mampu menolong kita dari kita belajar kecuali Allah. Maka minta tolonglah kepadanya tambahan ilmu, tambahan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoanya setiap subuh. Setiap setelah selesai dari salat subuh, apa yang beliau doa? Ini tentunya setelah salam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami ini ilmu yang bermanfaat. Jadi doa yang pertama adalah ilmu dulu. Ilmu yang bermanfaat dulu. Baru kemudian yang kedua rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Kemudian yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Nabi SAW saja berdoa seperti ini, apalagi kita. Berdoa kepada Allah agar amalan kita ini diterima. Dalam riwayat lain, wa fi riwayah wa amalan sholihan, amal soleh. Tapi apa rahasianya khusus sekalian? Apa rahasianya? Kenapa harus ilmu dulu? Kenapa setelah ilmu rizki yang baik, baru kemudian amalan yang terima? Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam waqaddam, mengawali, mendahulukan fi du'aihi, di dalam doanya yaumiyah, di doa harian, yakni al-ilma an-nafi', ilmu yang bermanfaat dulu, di atas rezeki yang baik, baru wal amali mutaqabbal, baru amalan yang diterima. Kenapa? Apa rahasianya? Ternyata rahasianya adalah wazalika anal abda la yastati' ayyumayyiza ayyamiza bain rizqi tayyibin wa khabisin. Karena manusia itu dia nggak mampu, nggak bisa membedakan mana rizki yang baik, mana rizki yang kotor. Bisa nggak kita menentukan, oh ini loh rizki yang baik ini, oh ini rizki yang buruk ini, bisa nggak? Oh nggak bisa. Sehingga butuh dengan ilmu. Sehingga butuh dengan ilmu lah kita bisa menentuinya. Ini ilmu riba, ini ilmu rizki yang baik, dan ini rizki yang enggak baik. Demikian pula wala bainal amalin salih. Demikian pula kita tidak bisa menentukan ini amal saleh, amalan yang baik, wa talih, ini amalan yang talih, yang enggak baik, enggak bisa. Illa bi ilmin nafi', kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Baik. Nah, ini ikhwan sekalian di antara kedudukan ilmu di muqaddimah ini, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya besok pagi insyaallah Jadi kita berbicara tentang penuntut ilmu, kedudukan keutamaan dari penuntut ilmu. Di sini dalam kitab ini dalam kitab ini adalah keutamaan menuntut ilmu. Di sini saya menyebutkan ada 8. Catat saja, tidak apa-apa dulu, nanti akan kita jelaskan. Jadi keutamaan yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah ilmu adalah cahaya. Kemudian yang kedua, kesaksian Allah pada orang yang berilmu. Yang ketiga, Allah bedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian yang kelima adalah yang keempat adalah orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Kemudian yang kelima, diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian yang keenam, jalan menuju surga, serta 5 keutamaan lainnya. Kemudian yang ketujuh, ilmu adalah warisan para nabi. Dan kedelapan adalah ilmu tanda kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pagi kali ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali di kitab yang lain di jam 8 pagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.